Dalam perjalanan menuju Karibia, pesawatmu rusak dan kamu langsung jatuh ke dalam hutan hujan yang berbahaya. Agar bisa bertahan hidup hingga tim penyelamat tiba, kamu harus melalui serangkaian tes untuk keluar dari sana. Liburan yang menyenangkan, bukan? Kamu tahu bahwa kamu tidak dapat bertahan hidup tanpa air terlalu lama. Jadi tugas pertamamu adalah menemukan sumber air yang dapat diminum. Di dekat lokasi berkemahmu ada beberapa pilihan. Ada kolam kecil, sungai, dan kaktus yang berair. Menurutmu sumber air mana yang paling dapat diandalkan? Sebagian besar kaktus cukup beracun, dan bukannya memuaskan dahagamu, kaktus bisa membuatmu sakit perut. Kolam bukanlah pilihan yang baik. Ada berbagai macam bakteri yang berkerumun di dalamnya, jadi bukan pilihan yang baik. Sungai adalah sumber air yang paling aman dan paling segar. Sudah 2 jam sejak pesawatmu jatuh. Para penyintas tahu bahwa langkahmu selanjutnya adalah mencari tempat berlindung untuk bermalam. Kamu melihat sekeliling dan memetakan 3 opsi berbeda. Kamu melihat sebuah pohon yang tinggi dengan dahan yang bisa kamu gunakan untuk beristirahat. Ada sebuah gua yang cukup gelap dan lembab yang terlihat agak menakutkan. Ada tempat terbuka di hutan di mana kamu bisa membuat tempat tidur dengan daun-daun yang berguguran. Mana yang akan kamu pilih? Ada banyak tempat berlindung alami di alam liar. Kamu harus menghindari pohon-pohon tinggi karena dapat tersambar petir. Tempat terbuka tidak akan melindungimu dari kemungkinan predator dan cuaca buruk. Itulah sebabnya gua selalu menjadi pilihan yang baik, terutama jika kamu berada di daerah yang dingin. Suhu di dalam gua cenderung konstan, jadi gua adalah tempat yang baik untuk bermalam. Lebih dari 10 jam telah berlalu dan perutmu mulai keroncongan. Kamu berjalan-jalan untuk mencari makanan dan menemukan tanaman yang menurutmu mungkin bisa dimakan. Kamu hanya perlu memahami cara terbaik untuk menentukan apakah tanaman tersebut aman untuk dimakan atau tidak. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa mencium bau tanaman dan mengevaluasi warnanya. Kamu bisa menggosokkan tanaman tersebut pada kulitmu dan menunggu reaksinya. Atau kamu bisa menggigit sedikit tanaman itu dan menunggu efek anehnya. Apa pendapatmu dalam skenario ini? Hanya dengan mencium bau tanaman dan melihat warnanya saja tidak akan cukup untuk menentukan apakah tanaman itu beracun. Mengoleskannya pada kulit mungkin bisa membantu, tapi kamu harus melangkah lebih maju. Cara terbaik untuk menguji apakah suatu tanaman dapat dimakan atau tidak adalah dengan menggigitnya sedikit dan menunggu efek sampingnya. Tentu saja pilihan ini sudah berisiko, tapi kalau perutmu sudah menggeram dan tidak ada lagi yang bisa dimakan, kusarankan untuk mencobanya. Pada akhir hari keduamu di alam bebas, kamu mulai mendengar suara-suara di hutan. Sepertinya ada beberapa kucing besar di sekitarmu. Apa pilihan terbaikmu untuk tetap aman dalam kasus ini? Kamu bisa memanjat pohon yang paling tinggi dan menunggu sampai kamu tidak mendengar suara apapun. Kamu bisa berdiri di tempat dan menyalakan api, atau kamu bisa menghabiskan malam dengan berkeliaran sehingga makhluk-makhluk itu tidak akan menemukanmu. Jika kamu memutuskan untuk berkeliaran di malam hari, mungkin itu bisa jadi pilihan. Tapi meskipun sebagian besar kucing liar tidak berbahaya, makhluk ini memiliki naluri berburu dan mungkin ingin mencari mangsa. Ya, kamu. Membuat api unggun di alam liar cenderung melindungimu dari predator terbesar di hutan. Api membuatnya takut dan pada saat yang sama membuatnya tahu bahwa area tersebut sudah dikuasai. Begitulah. Kamu berhasil melewati 2 hari pertamamu di hutan dengan aman. Selamat. Namun keesokan paginya, saat berjalan di hutan, kamu bertemu dengan kucing hutan yang kamu dengar tadi malam. Itu adalah seekor jaguar dan anak-anaknya. Kucing itu mulai mendesis dan menunjukkan giginya kepadamu. Oh, apa yang harus kamu lakukan sekarang, Indiana Jones? Pilihan pertamamu adalah melompat-lompat di tempat untuk mencoba menakut-nakutinya. Pilihan keduamu adalah berdiri tegak dan menjadi sebesar yang kamu bisa, juga membuat suara mendesis untuk menakut-nakuti si induk jaguar. Pilihan ketiga adalah melemparinya dengan tongkat dan batu. Dengan harapan itu cukup untuk menjauhkannya sementara, kamu perlahan-lahan berjalan menjauh. Melompat-lompat bisa membuat induk jaguar menjadi lebih gelisah dan langsung menyerangmu. Ingat,
induk yang ditemani oleh anak-anaknya cenderung lebih protektif dan reaktif. Melempar tongkat dan batu mungkin memiliki efek yang sama dengan melompat-lompat, jadi jangan coba-coba. Pilihan terbaikmu adalah berdiri tegak dan menjadi sebesar mungkin. Sama seperti Chris McCandless dalam Into the Wild, kamu datang ke sebuah sungai yang harus diseberangi. Kamu perlu menilai cara paling aman untuk menyeberanginya. Kamu dapat melepas sepatumu beserta sebagian besar barang yang membebanimu dan berenang langsung menyeberanginya. Kamu bisa membuat rakit darurat dari bahan-bahan yang ada di sekitarmu seperti batang pohon. Kamu bisa melemparkan tongkat untuk mengevaluasi kecepatan dan kekuatan arus dan mencoba mencari bagian yang sempit untuk menyeberang. Inilah yang tidak boleh kamu lakukan. Berenang menyeberangi sungai yang mengalir deras dalam garis lurus. Kamu juga tidak boleh mencoba menyeberanginya tanpa alas kaki, karena akan mengurangi daya cengkeram. Membuat rakit darurat mungkin tidak bisa dilakukan di alam liar, atau mungkin akan memakan waktu berhari-hari. Melemparkan tongkat untuk memeriksa arus adalah trik ahli. Ini akan membantumu untuk mengevaluasi apakah sungai itu aman untuk diseberangi atau tidak. Area yang sempit dan dangkal adalah pilihan yang tepat jika memang tersedia. Sewaktu mendaki gunung tanpa sengaja tanganmu terluka karena batu yang tajam. Tidak ada waktu untuk panik di sini. Kamu harus bertindak cepat. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus segera menemukan sumber pendarahan dan memberikan tekanan langsung padanya. Kamu harus mencari sumber air bersih, membilasnya, lalu menutupinya dengan perban. Atau kamu harus mencoba mencari sesuatu untuk menutupi luka, seperti dedaunan atau semacamnya. Pilihan terakhir adalah yang paling tidak mungkin dilakukan. Jangan menutupinya dengan apapun tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Kamu mungkin tidak akan punya waktu untuk menemukan sumber air saat kamu mengeluarkan banyak darah, yang hanya menyisakan satu pilihan lagi. Kamu harus menemukan sumber pendarahan dan menekan area itu. Kamu menemukan bangkai hewan di padang gurun. Tampaknya masih segar, tapi kamu tidak yakin dengan asal-usulnya. Apa yang harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan untuk memakan bagian manapun darinya? Kamu harus melihat warna bulunya dan harus tidak ada bau menyengat. Kamu harus memperhatikan ada tidaknya burung pemakan bangkai di dekatnya. Kamu harus menunggu sampai kamu melihat hewan liar lain memakannya. Jika ada burung pemakan bangkai yang berkeliaran seperti burung nasar, ini berarti bangkai tersebut mungkin tidak aman untuk dikonsumsi. Burung-burung ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan tertarik pada daging yang membusuk. Namun, jika burung-burung itu menghindari hewan tersebut, maka ini bisa menjadi indikasi bahwa hewan tersebut sakit atau terkena racun. Dengan kata lain, pilihan pertamamu adalah pilihan terbaik. Sudah 3 hari berlalu dan kamu memutuskan untuk meminta bantuan. Kenapa baru sekarang? Kamu punya beberapa pilihan di sini. Kamu bisa berteriak dalam interval waktu yang teratur. Kamu bisa meniup peluit survival 3 kali. Kamu bisa menunggu sampai malam hari lagi dan memadamkan api sehingga kamu bisa mengirim sinyal dengan asap. Apa pilihan terbaikmu di sini? Logika saja, kamu tidak boleh menyia-nyiakan energimu yang berharga untuk berteriak dari menit ke menit. Kamu harus menghemat energi dan suaramu. Meniup peluit bisa berguna jika kamu mendengar suara manusia di hutan. Jika tidak, itu juga membuang-buang energi. Pilihan terbaikmu mungkin adalah mengirim sinyal asap ke langit. Semoga saja tim penyelamat datang untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, ya kayaknya bangkai hewan itu kelihatan menggiurkan sekarang ya.